warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Miss semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua selalu dalam kesehatan, diberikan Allah selalu limpahan rahmat dan curahan kesehatan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Miss yang dirahmati Allah, anak-anak Miss yang disayangi, kembali hari ini bertemu dengan Miss dalam pembelajaran fikih ibadah. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu lalu, yaitu tentang tohar. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang toharo pada bagian hadas. Mudah-mudahan anak Miss sudah bisa memahami apa itu hadas, apa saja macam-macam hadas, kemudian bagaimana cara mencucikan hadas. Hari ini kita akan belajar tentang jelaskan lebih rinci apa itu najis, apa saja macam-macam najis, bagaimana cara mensucikan najis. Mari kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita mengenal macam-macam najis? Najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua, najis berat atau mukoladoh seperti anjing dan babi. Dan yang ketiga, najis sedang atau mutawasito seperti kencing manusia atau kotoran hewan. Cara mensucikannya gampang kok. Percikan saja dengan air bersih untuk najis ringan. Atau kita bisa mencucinya hingga bersih. Untuk najis berat, kita bisa mencucinya sebanyak 7 kali yang diawali dengan menggunakan campuran air dan tanah. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Oke anak Miss, dari tayangan video tadi, maka kita akan bisa menyimpulkan dan menyebutkan apa itu najis, berapa macam najis, dan cara mensucikan najis. Mungkin dalam pikiran anak-anak Miss sekarang sudah ada, kalau kita mungkin bertatap muka langsung, anak-anak Miss mungkin sudah menjawab, Miss ada segini, ini, mungkin sudah ya. Tapi karena kita tidak bertatap muka, Miss akan jelaskan. Mari anak-anak Miss yang ada dalam pikirannya tadi, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang akan Miss jelaskan saat ini. Anak-anak Miss yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi maka dapat kita simpulkan satu, najis adalah sesuatu kotoran yang menempel. Mungkin menempelnya di badan kita, di pakaian kita, di tempat ibadah kita, maka itu disebut dengan najis. Kalau kemarin hadas dia tak terlihat, dia hanya hukmiyah. Tapi kalau najis nampak tuh zatnya, nampak tuh bendanya. Nah kadang mungkin ke kulit kita nempelnya, mungkin ke pakaian kita nempelnya, mungkin ke tempat sholat kita nempelnya, maka itu disebut dengan najis. Nah berikutnya macam-macam najis. Najis anak-anak Miss ada 3 macam ya. 1, 2, 3. Yang pertama najis mukhafafah atau biasa kita sebut dengan najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis menengah, najis sedang. Yang ketiga, najis mughalazoh atau najis berat. Kita coba rincikan satu persatu dari macam-macam najis ini. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu adalah najis ringan, najis kecil. Apa yang termasuk ke dalam najis mukhafafah? Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali baru hanya ASI ibunya. Itu najis mukhafafah. Belum makan roti, belum makan apel, belum makan spaghetti, belum makan apa-apa dia. Cuman baru makan air, minum air susu ibunya. Maka itulah kalau dia terkencing bayi laki-laki tadi, maka kencingnya itu, pipisnya itu disebut dengan najis mukhafafah. Nah, kalau seandainya terkena najis mukhafafah, gimana cara mensucikannya, Miss? Misal nih, Miss punya bayi, baru umur 2 bulan, belum makan apa-apa, baru ASI dengan Miss. Ketika Miss menyusukannya, kemudian dia kencing, kena jilbab Miss atau kena baju Miss, maka jilbab Miss atau baju Miss tadi sedang terkena najis mukhafafah. Nah, ini kena najis Miss.
baju Miss tadi nggak boleh Miss bawa sholat nih, nggak bisa Miss bawa ibadah. Kenapa? Sedang bernajis pakaiannya, nempel tuh zatnya ke jilbab Miss, nempel tuh zatnya ke baju Miss. Lalu agar najis itu bersih dari pakaian Miss tadi karena nempelnya di pakaian Miss, bagaimana caranya mensucikannya? Cara mensucikannya adalah cukup kita percikkan air di tempat terkena najis tadi. Yang kena najis di sini nih, sekitaran sini misalkan. Ambil air, cukup percikkan. Nah, maka ini sudah mensucikan najis mukhaffafah. Kedua, najis mutawasito. Apa yang termasuk najis mutawasito? Najis mutawasito adalah najis menengah. Apa saja tuh yang termasuk ke dalam najis mutawasito? Misalkan nih bangkai hewan darat. Mungkin ada bangkai, dia hewan itu hewan halal sebetulnya, tapi ketika dia jadi bangkai dia jadi najis. Atau mungkin darah. Ada darah nempel ke kulit kita, ke tangan kita. Berarti itu nempel dia kan? Ada dia. Kemudian mungkin kotoran kita, makanya kita kalau pipis kalau kita buang air, pastikan pakaian kita tuh tak kena, baik pakaian dalam ataupun pakaian luar kita. Ketika kena pakaian kita, maka pakaian kita sedang berhadas, tidak bersih. Kita mensucikannya berarti kita sedang bernajis, berarti kita sedang bernajis. Najis apa? Najis mutawasito, darah, kotoran hewan, kotoran manusia dan sebagainya, itu termasuk ke dalam ini. Artinya bagaimana cara mensucikannya? Dicuci sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Inilah najis mutawasito. Dalam najis yaitu najis mughalazo. Apa itu najis mughalazo? Najis berat. Apa contohnya? Air liur anjing, babi. Makanya diusahakan kalau anak Miss mungkin ada anjing di rumahnya karena ingin menjaga rumah dan segala macam. Tapi sebaiknya tidak ada anjing ya. Tapi mana tahu ada pula anjing di rumahnya. Hati-hati, jangan sampai anjing itu berkeliaran dalam rumah kita, di sekitar rumah kita. Cukup dia pada kandangnya saja. Kenapa? Terkena jilatan anjing berarti kita terkena najis mughalazo. Misal anak Miss makan, kita makan di teras tadi, mungkin makan cemilan, lupa bawa piringnya, datang anjing dijilat sama anjing, maka piring kita sudah termasuk terkena najis mughalazo. Nah, kalau begini gimana cara mensucikannya? Kita mau makainya lagi, gak cukup hanya dengan dicuci seperti cuci piring Terus gimana caranya? Caranya dalam mencuci tadi 7 kali kita cuci, salah satu cuciannya itu kita cuci dicampur dengan tanah yang bersih. Pastikan tanahnya itu bersih, jangan tanah yang ada kencing-kucingnya pula. Kasih tanah, kemudian digusur, kemudian disiram, dicuci lagi dengan air sabun kita, baru dibersihkan lagi dengan ini. Agak repot kan membersihkannya? Demikian pembahasan kita hari ini anak-anak Miss. Mudah-mudahan kita anak-anak Miss pahami. Teruslah belajar, jangan pernah bosan. Untuk tugas berikutnya apa yang harus anak Miss lakukan, silahkan lihat di instruksi pembelajaran di GCR kita. Tetap semangat anak-anak Miss, jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah segera pertemukan kita dalam tatap muka di dalam kelas nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.